diberi wahyu untuk dirinya dan diperintahkan dakwah, membawa orang. Kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya, tidak diperintahkan bawa yang lain. Begitupun guru kita, ya sufi, ya mursyid. Mursyid tidak bisa ditawar-tawar, kemursidan tidak bisa diinginkan, tidak bisa dianti-anti. Jangan ada seujung rambut Anda belajar zikir di sebuah perguruan thariqah, punya harapan ingin jadi mursyid. Wah, Pak Jujen kok berani? Saya harus berani ngomong begini. Sebab sering terjadi di sebuah perguruan tarikat, ketika Syekh Mursyid menurut fisik uzur, sering terjadi tatawul. Tatawul teh memanyangkeun beheung, kampanye kemana-mana ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya naon sebenarnya ada burung. Jangan pikirkan soal itu. Ini bukan partai. Sudah habis masa bakti, siapa kira-kira penggantinya? Kalau partai silahkan, kalau ormas silahkan, pesantren biasa boleh. Tapi kalau soal kemursidan, laisa bibahsina, bukan pembahasan di kelas kita. Itu khusus pembahasan Allah dengan arwahul kummal. Paham? Saya harus tegas dalam hal ini. Jam'iyah thariqah di Suryalaya ini bukan partai, bukan ormas, tapi ini adalah sebuah jamaah thariqah yang semuanya ikhlas. Yang muncul dari kita doa dan doa bagi pengersa, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan. Itu doa dan doa. Wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Nur Saiduddin bagi saya merupakan pukulan. Karena kalau saya ke Pangersa Abah lalu beliau sudah istirahat, saya bawa air kan, nggak sulit-sulit ya saya ke Kiai Dudun. Izin Allah, beliau mendahului. Cukup kaget kami mendapatkan SMS, kami berangkat ke sini. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Al-Fatihah. Jadi kalau di mana-mana mau manakiban, setelah manakiban sambil mencicipi snack, ngobrol. Jadi kita kira-kira gimana ya? Abah sudah seperti itu. Cepat beritahu. Ya, stop ya. Jangan bicara soal itu. Ya. Kalau melihat ilmu sih layaknya sih ini. Diprediksi. Ya saya hormatilah. Yang sudah-sudah saya hormati. Anda punya rasa tanggung jawab. Tapi perlu diketahui bahwa itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita adalah amalkan kalawan nya sing bener hirup, sing akur jeung batur. Pernah kan ya ngobrol ya? Ya sudah. Ya sudah. Gak apa-apa, karena belum tahu dikira boleh seperti di partai atau seperti di ormas. Seperti di Makassar kemarin, kira-kira Said Agil, Pependi, apa Bagia, apa Pak siapa, apa Lil Absor Abdallah. Ya dipilihlah. Kalau kemursidan tidak berdasarkan pemilihan. Dan itu bisa terjadi seorang mursyid beralih alam tetapi belum menentukan siapa pelanjut. Ya, jadi itu sangat bukan wewenang kita. Wakil talqin pun tidak punya wewenang untuk memprediksi hal-hal seperti itu. Hati-hati, wakil talqin bukan makom torikat, tapi wakil talqin adalah lahan khidmat. Maka martabat pajejen dalam hal khidmat
sama dengan ibu-ibu yang masak di dapur, sama dengan bapak-bapak yang ngepel di depan. Kamu lahan tugasnya ini, kamu lahan tugasnya ini. Begitu, Pak. Tidak begitu datang wakil talqin. Wakil talqin aja. Mana kopi medok? Nanti nambah lagi. Mana kira-kira nu anyar kena salakin apa ya? Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya, maaf. Tidak bermaksud. Bukan. Ya, bukan kepala suhu, bukan kepala seksi, bukan kepala bagian, bukan. Khodim saja, biasa saja. Paham ya? Anda kalau menghormati wakil talqin harus pakai batas. Sebab siapa tahu wakil talqinnya gila hormat. Dihormati overacting. Ya, hormatnya pakai batas. Maaf Pak Ustadz, Bapak wakil talqin saya hormati pakai batas ya. Kilometernya dibatasi pakai segel. Sebab nanti kalau terlalu dihormati nanti overacting. Kalau dia salah ingatkan. Waduh, ini ada torekat. Tidak boleh mengatakan kenapa dan bagaimana kepada mursyid. Kalau kepada wakil talqin kayak saya kelihatan sholat subuh kesiangan, ya udah colek aja, Pak. Bangun Pak Jejen. Jasad saya tidur tapi roh saya sedang di Mekah. Ngawur. Kaidah itu ada, tapi bukan untuk kelas orang kayak begini. Ya. Ini suka salah pakai kaidah, bajunya jenderal dipakai kopral. Kopral sedeng kan. Paham? Tuh taufik. Setelah nahawanan dulu. Banyak mursyid. Kita tidak punya hak untuk mengatakan tidak ada mursyid lain, jangan. Orang lain tersinggung, Pak. Tersinggung. Yang disebutkan mursyid harus satu bagi seorang murid. Mursyidnya jangan banyak, satu saja. Kenapa satu saja? Supaya dituntun oleh satu yang memang sudah punya lorong kesananya sudah. Kalau ditarik sama yang ini sama yang sana nanti beda lorong gitu. Kecuali badanmu dibelah dua. Paham ya? Banyak orang mengaku mursyid, banyak. Di semua thariqah, kalau mursyidnya sudah wafat, pasti mengangkat. Atau ada cara. Biasanya yang diangkat adalah orang yang dianggap terbaik di lingkungan itu. Namun mursyidnya kelas setengah, maka pelanjutnya kelas aparapat gitu lah. Aduh, jangan jajan kok begitu. Uang kewajiban saya ngomong begini. Situ tahu nggak urusan begini? Sudah tahu apa belum? Bagaimana bisa ngomong, tahu aja enggak? Saya diberitahu, maka saya harus memberitahu. Ya, ada. Saya datang sebagai pimpinan di Jawa Barat. Saya datang ke satu perguruan tarekat. Dalam hati, mana mursyidnya? Itu mursyidnya. Aduh, Gusti, bujal katanya. Udud ngebuih. Sholat duhur keberangan. Dipuji, mereji, disanyu, ngamuk. Gusti, mursyid. Halina yang terjadi nuk itu. Saya bukan mentertawakan. Saya punya fakta. Di satu perkumpulan banyak mursyid. Mursyid-mursyidnya ceramah. Yang satu marah-marah. Yang satu dongkel-dongkel. Ini hadir kan? Kiai Saleh juga hadir waktu itu. Senyum-senyum sama saya. Mursyid. Maaf. Lewat mursyid. Dengan hormat. Ya sudah. Jadi dia kalau mursyid dalam ilmu dohir asal memenuhi syarat 8 dalam ihya jadi.
Mursyid dalam ilmu dzahir. Kalau mursyid dalam ilmu thariqah ada syarat tertentu, antara lain dia harus sudah wusul kepada Allah. Tandanya wusul, limpahan karomat. Lagi-lagi harus cek and recheck. Sebab kita sulit membedakan antara karomat dengan istidraj. Si ini luar biasa, si A, si B luar biasa. Dua-duanya luar biasa, yang mana ini yang karomat, yang mana yang istidraj. Harus dipelajari latar belakang. Ternyata si A bisa menghentikan hujan mendadak karena dia memang punya wirid khusus untuk itu, bukan karomat, itu ijabah. Ternyata kalau si ini tidak meminta berhenti hujan, tetapi dia pasrah kepada Allah karena situasinya memerlukan hujan terhenti, dia pasrah pada Allah. Allah menghormati dia, Allah hentikan. Ini karomat. Gak mudah ya membedakan istidraj karomat. Sebutlah bahasa muluk-muluknya, si A terbang, si B terbang, yang mana yang karomat itu? Harus dilihat latar belakang lagi, ya. Kalau ada harapan-harapan ingin bisa itu bukan karomat. Kalau karomat tidak menginginkan itu, yang ada ilahi anta maksudi. Ingin sampai kepada Allah, dibisakan manga atau dibisakan manga? Pernahkah pengarsa Abah menjanjikan sesuatu? Kalau mendoakan, bah ini gini, insyaallah lah, pokoknya sing percaya we ka Abah. Saya ngerti we, kok mau pernah saya ngerti. 1 juta lah, jamin. Wah, eta geus lain mursyid kikituan. Pedagang doa itu. Wabadain walau kasiron dashtahar in tebelan patebelun wa in tipisan patipisun. Duit tebel, doa tebel, duit tipis, doa tipis. Kok pajejen tahu mantan? Ya, saya mantan begituan. Salah apa enggak? Wah, disebut salah enggak enak, sebut saja belum benar gitu. Kamil, wah, mursyid saja masih ada tanjakannya, Mang. Ada mursyid tapi tidak kamil yang saya sebut tadi. Saya bisa nunjuk nama, nah ngomong begini saya tahu si anu mursyid tapi bukan kamil. Tapi tidak etis, kode etik. Ilmu nggak boleh takhir, menjatuhkan nama baik orang. Ada kode etiknya, ada etikanya ilmu itu, jangan sakarap sebrut. Yang penting ikhwan puas, jangan karena kepuasan. Saya tahu di Jawa Barat ada sekian mursyid tapi bukan kamil. Ada sudah kamil dirinya, tapi belum mukammil. Aduh, ya manis. Dirinya sempurna dan sudah diberi kemampuan untuk menyempurnakan orang lain. Bahasa gampangnya, bisa nyieun wali. Nah, itu sudah porno seetik. Bisa anjeuna waliullah, bisa nyieun wali deui. Tah mukamil teh ucuk. Mun kitu mah atuh abdi pada daftar we abdi we wali aja. Wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minhum. Atau wali murid atau wali nikah, silakan. Da wali mah teu meunang ngaku, wali mah teu meunang. Dia aku kubatur ge teu meunang kapangaruhan. Pengarsa Abah sering menyampaikan kepada saya kepercayaan karomat teh euy. Balik segitu. Karomat teh euy. Jadi istinad. Umpama dengan saya dengan pengersaan Anda mengalami sesuatu yang luar biasa.
Yang disebut ku Anda, ini karomat ajengan jejen, karomat ajengan gaos, pasti akan menjawab sanes karomah pangarsa guru. Kalau kita sebut ini pangarsa abah akan mengatakan, oh bukan, pangarsa abah sepuh. Abah sepuh ini karomat abah sepuh, oh bukan, karomat Syekh Tolha. Ayat tuduh Syekh Tolha, karomat Syekh Tolha, oh bukan, karomat Syekh Khotib Sampas. Karomat Syekh Khotib, oh bukan, karomatnya Syekh Samsudin. Terus tungtungan nepi ka Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Bakir, terus Syekh Jafar Shadiq. Lanjut ke sana, karomat Sayyidina Husain ya, oh bukan, karomat Sayyidina Ali. Ali ya, oh bukan, Rasulullah ya, bukan, Jibril ya, Allah rek nuduh ka mana deui. Cetruk tika Allah ya. Rek malikeun ka Allah. Sinakalkeun kadinya. Paham ya? Gak ada yang punya kemampuan ini, gak ada. Ya, kalaupun ada sesuatu yang doa dijabah dan lain-lain, tidak ada yang mengaku kalau dalam tarekat. Kalau di luar tarekat, itu setahu saya itu diaku itu. Jangan jejen ngadu Allah. Jangan alhamdulillah nya aamau. Jadi selesai sanes hiji nu kudu didoakeun di kubur. Nah, Garut tilu, terdatang teh kadau kerasana heuh. Tah jangan jajan meraktakeun teh meuni pas apan lila jadi tukang kios. Tong kasinggung hek bae terus jadi nu kitu pek teh hayang heuh.